Su-57 dan F-22 Raptor adalah dua jet tempur siluman canggih generasi kelima milik dua blok negara terkuat saat ini, yaitu Su-57 milik Paman Putin dan F-22 Raptor milik kakek Joe Biden. Lalu, manakah yang terbaik? Mari kita bandingkan secara singkat. Su-57 mampu terbang dan kecepatan maksimum mencapai 2130 km per jam, sedangkan F-22 Raptor mencapai 2414 km per jam. Su-57 memiliki jangkauan jelajah mencapai 5500 km, sedangkan F-22 Raptor hanya 3000 km. Su-57 dilengkapi dengan sistem persenjataan rudal udara ke udara, rudal udara ke permukaan, dan 4 buah rudal yang dapat dicantelkan di sayap pesawat. Sedangkan F-22 Raptor juga dilengkapi dengan rudal udara ke udara, udara ke permukaan, dan meriam Vulcan Gatling gun kaliber 20 mm dengan kapasitas 480 peluru. Kalau untuk desain keduanya itu selera masing-masing, dan ini hanya komparasi singkat secara umum saja. Untuk lebih jelasnya silahkan tambahkan di kolom komentar. Su-27 dan F-15 adalah dua jet tempur fenomenal pada masa-masa perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat kala itu. Su-27 mampu terbang dengan kecepatan maksimum mencapai 2500 km per jam, sedangkan F-15 mampu terbang dengan kecepatan maksimum mencapai 2575 km per jam dan 3017 km per jam untuk varian F-15 Strike Eagle. Su-27 memiliki jangkauan jelajah mencapai 3530 km, sedangkan F-15 mencapai 5552 km. Su-27 dilengkapi dengan sistem persenjataan rudal udara ke udara, udara ke permukaan, dan sebuah senapan kaliber 30 mm dengan kapasitas 150 peluru. Sedangkan F-15 juga dilengkapi dengan rudal udara ke udara, udara ke permukaan, dan sebuah Gatling gun 20 mm dengan kapasitas 940 peluru. Su-27 memiliki keunggulan desain yang sangat seksi dan kemampuan manuver yang luar biasa. Sedangkan F-15 dilengkapi dengan segudang senjata yang ada di cantelan sayapnya. Jika terjadi dogfight secara langsung, siapakah pemenangnya? Inilah alasan mengapa jet tempur siluman F-22 Raptor AS tidak dijual ke negara lain. Yang pertama, Amerika Serikat tidak ingin teknologi dari pesawat tempur F-22 Raptor dicontek atau dijiplak oleh negara lain, karena jet tempur siluman tersebut kala itu menjadi jet tempur generasi kelima yang pertama di dunia. Bahkan dipercaya desain dan teknologinya melampaui teknologi jet tempur di zamannya. Yang kedua, jumlah produksi F-22 Raptor yang terbatas. Jet tempur siluman canggih ini hanya diproduksi sebanyak 187 unit. Yang ketiga, adanya larangan Kongres AS untuk tidak menjual F-22 Raptor ke negara manapun, bahkan ke negara buah hatinya Israel sekalipun. Tindakan menjual F-22 Raptor ke negara lain adalah tindakan ilegal. Yang keempat, harga per unit F-22 Raptor yang sangat mahal, yaitu sekitar 120 juta US dollar, ditambah dengan biaya pengembangan per unitnya mencapai 361 juta US dollar, yang membuat negara lain memilih opsi jet tempur dengan harga yang lebih murah. Yang kelima, silahkan tulis di kolom komentar. Alasan mengapa bomber siluman B-2 Spirit menjadi pesawat militer termahal yang pernah diciptakan. Yang pertama, karena kerangka B-2 Spirit dibuat dari bahan termoplastik, sehingga sangat sulit bahkan mustahil bisa terlacak oleh radar pertahanan musuh, yang membuatnya dijuluki sebagai bomber siluman. Yang kedua, B-2 Spirit mampu membawa muatan bom dalam jumlah besar, yaitu sekitar 18-20 ton muatan bom konvensional maupun hulu ledak nuklir. Yang ketiga, B-2 Spirit mampu menjangkau target sejauh 11.000 km dengan hanya sekali pengisian bahan bakar, dan sejauh 18.520 km dengan satu pengisian bahan bakar di udara. Tak heran jika bomber yang satu ini mampu menjangkau target di belahan bumi manapun. Yang keempat, biaya operasional dan perawatan yang sangat mahal. Misalnya untuk sekali terbang selama 1 jam menghabiskan biaya sebesar 135.000 sampai 163.000 US dollar. Tak heran jika pesawat futuristik berbentuk segitiga tersebut menjadi pesawat militer termahal di dunia dengan harga 2 sampai 2,4 miliar US dollar per unit. Boeing C-17 Globemaster adalah sebuah pesawat kargo militer terbesar kedua setelah C-5M Super Galaxy yang beroperasi pada Angkatan Udara Amerika Serikat. Pesawat ini terbang perdana pada 15 September 1991 dengan total produksi mencapai 279 unit pada tahun 2015 yang digunakan oleh beberapa angkatan udara seperti Inggris, Australia, Kanada, dan beberapa negara NATO lainnya. Dengan panjang 53 meter, bentang sayap 51,7 meter,
berbobot penuh 265 ton, serta mampu terbang dengan kecepatan maksimum mencapai 950 km per jam. Pesawat tersebut juga memecahkan rekor pada 15 Agustus 2021 yang berhasil mengangkut sekitar 823 pengungsi perang Afghanistan. Bahkan saking banyaknya ada beberapa yang nekat untuk bergelantungan di luar pesawat layaknya sedang naik angkot, yang menyebabkan salah dua diantaranya terjun bebas dari ketinggian setelah pesawat berhasil lepas landas. Akan tetapi pada akhirnya pesawat tersebut berhasil mendarat di Qatar. Boeing MP-22 Osprey adalah pesawat hasil kawin silang antara pesawat mesin turboprop dengan helikopter yang didasarkan pada kemampuan pesawat mesin turboprop yang memiliki jangkauan yang lebih jauh dan kemampuan helikopter yang dapat lepas landas secara vertikal. Pesawat tersebut mengudara perdana pada tahun 1989 dan diberikan kepada Angkatan Udara dan Angkatan Laut AS pada tahun 2000-an dengan panjang 17,48 meter, bentang sayap 13,97 meter, berbobot penuh 27,4 ton, serta mampu terbang dengan kecepatan maksimum mencapai 509 km per jam. Pesawat ini juga memiliki berbagai keunggulan, seperti take off secara vertikal layaknya helikopter, sayap dan rotor yang dapat dilipat sehingga mengurangi space penyimpanan, mampu mengangkut sekitar 30 pasukan, jarak tempuh yang lebih luas dibandingkan dengan helikopter, serta biaya operasional yang cukup murah dan berbagai keunggulan lainnya. Diketahui kurang lebih ada 228 MP-22 Osprey yang masih beroperasi pada Angkatan Udara dan Angkatan Laut Amerika Serikat pada saat ini. Warhawk A-10 Thunderbolt adalah pesawat serang berkursi tunggal yang dikembangkan oleh Fairchild Republic untuk Angkatan Udara Amerika Serikat, yang digunakan untuk misi pengeboman jarak dekat dan memberikan bantuan tembakan kepada pasukan darat. Melakukan penerbangan perdana pada 10 Mei 1972 dengan total produksi mencapai 716 unit pada tahun 1982 dengan panjang 16,26 meter, bentang sayap 17,53 meter, serta dilengkapi dengan double mesin turbofan yang membuatnya mampu terbang dengan kecepatan maksimum mencapai 706 km per jam. Badan pesawat ini juga dilapisi dengan material titanium serta dilengkapi dengan berbagai sistem persenjataan yang lumayan mumpuni, seperti meriam putar kaliber 30 mm, rudal udara ke udara, rudal udara ke permukaan, dan mampu mengangkut bom konvensional sehingga cocok untuk misi penghancuran tank, kendaraan lapis baja, dan target musuh lainnya. Pesawat ini juga dikenal sebagai tank terbang atau mendapat julukan sebagai pesawat babi hutan. Anehnya mengapa pada moncong pesawat gambarnya ikan hiu. Boeing CH-47 Chinook adalah helikopter berotor ganda yang dikembangkan oleh perusahaan Rotorcraft Amerika Serikat dan diproduksi oleh Boeing Vertol. Melakukan penerbangan perdana pada 21 September 1961 dengan total produksi mencapai 1.200 unit pada tahun 2012 dengan panjang keseluruhan 30 meter, lebar 3,78 meter, serta mampu terbang dengan kecepatan maksimum mencapai 315 km per jam. Helikopter ini biasanya digunakan untuk pengangkutan logistik, pengangkutan tentara ke medan perang, pengangkutan artileri perang, dan kendaraan-kendaraan militer ukuran sedang lainnya. Selain negara Amerika Serikat, helikopter ini juga digunakan oleh berbagai negara seperti Australia, Inggris, Jepang, Singapura, India, dan berbagai negara lainnya, menjadikannya sebagai salah satu helikopter angkut militer terpopuler dan ikonik di dunia. Dan jika kalian ingin membelinya, tenang saja, harga per unitnya cuma 30 sampai 32 juta US dollar atau sekitar 450 sampai 480 miliar rupiah. Jika pesawat-pesawat seperti MP-22 Osprey dan F-35B bisa mendarat secara vertikal dengan mudahnya di kapal induk, maka pesawat-pesawat yang tidak bisa landing secara vertikal menjadi tantangan sendiri bagi pilotnya. Terlebih lagi pada kapal induk yang senantiasa bergerak dan landasan pacu yang terbatas. Diperlukan skill dan teknologi khusus untuk menghentikan laju pesawat saat mendarat di kapal induk. Mula-mula, pilot jet tempur akan mencari sudut yang pas untuk mendarat, karena jika terlalu menukik, pesawat bisa saja menabrak dek landasan pacu secara langsung. Dan jika sudut terlalu datar, pesawat bisa saja menabrak bokong dari kapal induk. Sudut yang pas untuk mendarat di kapal induk yaitu sekitar 3 derajat. Umumnya pada kapal-kapal induk AS dipasangkan 3-4 kabel melintang di landasan pacu, yang diharapkan salah satu kabel tersebut dapat terkait dengan semacam mata pengait pada buritan pesawat. Kabel tersebut dapat menghentikan laju pesawat tempur dari kecepatan 168 km per jam ke 0 km per jam dalam waktu kurang dari 3 detik. Pada umumnya pilot akan tetap memacu mesin sekuat tenaga. Untuk jaga-jaga jika tidak ada satupun kabel yang terkait, maka pesawat bisa langsung take off lagi.